ada oknum di Baden 9 juga yang apa namanya tuh, yang akhirnya berkhianat lah dalam tanda kutip ya, berkhianat terhadap komunitasnya sendiri. Datuk Usman Gumanti, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. seorang aktivis masyarakat adat Nusantara Jambi ya. Beliau saat ini sebagai Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Jambi. Sudah 23 tahun ini bergelut dengan masyarakat adat. Tapi apa itu masyarakat adat? Ya kan? Karena di dunia internasional setahu saya istilah masyarakat adat di Indonesia itu sudah dikenal luas. Tetapi tidak semua warga negara Indonesia, apalagi masyarakat Jambi, tahu itu masyarakat adat. Apa itu terminologi masyarakat adat? Dan siapa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat adat? Apakah lembaga adat Melayu Jambi itu atau masyarakat yang berada di pedalaman, di pedesaan? Saudara sekalian, sebelum kita tanya lebih banyak ini tentang masyarakat adat dengan Datuk Usman Gumanti ini, saya ingin menyapa dulu penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara sekalian, kembali konten saya atau diskusi saya hari ini menghadirkan seorang tokoh yang luar biasa, peduli terhadap masyarakat adat, masyarakat pinggiran. Iya. Dan beliau ini sudah berkecimpung di aliansi masyarakat adat ini sudah cukup lama, seperti saya bilang tadi 23 tahun sudah gitu. Seperti apa persoalan masyarakat adat di Jambi kita akan gali lebih jauh ini. Dan bila Anda ingin melihat konten menarik saya yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus berkembang, dan kita akan terus menyajikan narasumber yang berkompeten dan berkualitas. Datuk Usman Gumanti, subhanallah, terima kasih tuh, terima kasih sudah datang ke sini ya. Tuh seperti saya bilang tadi, aliansi masyarakat adat Nusantara itu aponian gitu kata orang Jambi. Nah, coba Datuk jelaskan dulu, mana yang masyarakat adat yang kita maksud dalam aman itu? Oke, terima kasih Bang Dori. Ya. Alhamdulillah yang akhirnya bisa kita ketemu juga dalam tatap muka ini. Untuk ya bagian daripada kita memperkenalkan aman itu lebih luas kepada khusus pada masyarakat, khususnya di Jambi. Kita di Jambi. Nah, kalau kita sudah bicara aman, aliansi masyarakat adat Nusantara, jangan kaitkan dengan hal-hal lain yang Nusantara. Oh gitu ya. Sebabnya kalau Nusantara kan sudah banyak nih Nusantara. Ada yang pengacara kumpulan Nusantara, Islam Nusantara, Islam titik-titik Nusantara kan gitu. Ini khusus masyarakat adat. Iya. Indigenous people kata orang asing ya. Orang asing itu kayak gitu. Kemudian aman itu kan berdiri tahun dideklarasikan ya, dideklarasikan tanggal 17 Maret tahun 1999. Nah, sedang di Jambi itu tanggal 22 Agustus tahun 1999. Jumlahnya Indonesia katanya 40 sampai 70 juta. Oh, itu ya, sekitar itu. Malahan keliman awal kita dari kalau lihat data jumlah populasi kemudian yang bergabung menjadi anggota aman itu sekarang menjadi 2.444 komunitas. Oh, jumlah komunitasnya, jumlah kelompoknya, jumlah kelompok. Ya, jumlah kelompok. Nah, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi waktu itu diprediksi kita kalau total secara semua hampir 70 juta. Itu estimasi. Tapi yang menjadi anggota aman itu sekitar 30 sampai 40 juta. Kenapa ada yang masuk anggota aman, ada yang tidak? Nah, karena begini, kan berdasarkan kesepakatan tahun 99 bahwa aliansi masyarakat adat itu, bahwa masyarakat adat itu kan ada minimal, dia punya kriteria. Jadi tidak semua warga negara Republik Indonesia ini bisa menjadi anggota aman atau menjadi masyarakat adat. Syaratnya apa tuh? Syaratnya satu, yang pertama dia punya wilayah adat. Wilayah tertentu ya? Iya, wilayah tertentu. Apakah itu di pedesaan atau di hutan? Di hutan.
Jadi jangan berpikir kalau masyarakat adat pasti di hutan, tidak. Oh, tidak. Selama dia memenuhi minimal 3 sampai 4 syarat. Apa, 3? 1, dia punya wilayah. Yang kedua, dia punya asal usul yang jelas. Secara turun-menurun. Ya, secara turun-temurun. Kemudian dia juga punya kearifan lokal, aturan adat yang masih dijalankan. Adat istiadat, hukum adat, tradisi, budaya, Iya, segala betul. macam. Jadi ada struktur adat kan gitu. Jadi kalau kita nih tinggal di Jambi, misalnya kita ke Angsoduo, ada paguyuban di Angsoduo ingin mendaftarkan jadi anggota AMAN, memenuhi unsurnya atau tidak kan gitu. Iya. Nah, banyak juga yang di Jambi ini yang ingin menjadi anggota AMAN. Tapi karena dia tidak memenuhi minimal 3-4 syarat tadi, ya ditolak di dalam verifikasi kita. Karena bisa jadi mereka ingin menjadi anggota AMAN, bagian daripada legitimasi perjuangan mereka. Padahal yang mereka perjuangan itu malahan itu wilayah adatnya milik masyarakat adat dan mereka umumnya orang eksodus datang. Yang mengatakan kami masyarakat adat. Padahal adatnya berbeda-beda. Nah, tradisi dan leluhurnya berbeda. Jauh kalau berbeda. ini tadi memang satu komunitas keturunan itu. Akan sebagai contoh. Misalnya kalau di Kerinci itu kan masih menjalankan, mereka punya wilayah adat, aturan adat. Nah, Kerinci di mana tuh? Kalau di Kerinci kita ada 12 komunitas yang menjadi anggota AMAN. Iya. Banyak yang mau mendaftar, tapi tadi minimal mereka punya peta wilayah. Kalau peta wilayah tidak ada, mereka mengajukan diri, kami petakan dulu. Contoh kalau di Kerinci, ada yang kan di Kerinci itu kalau kelompok besarnya itu namanya Depati 4 Alam Kerinci. Nah, Depati 4 ini terdiri dari misalnya yang jelas itu Depati Atur Bumi. Nah, pusatnya di Hiang. Iya. Depati nanti itu pecahan banyak tuh. Banyak lagi pecahannya. Kemudian ada lagi Depati Biangsari. Nah, itu pecahannya banyak. Ini kalau sudah diinventarisir ya? Ya, inventarisir. Dan memenuhi syarat itu tadi. 3 sampai 4 tadi. Kemudian ada Depati Rencong Telang. Nah, Rencong Telang itu berpusat di Pulau Sangka. Kalau yang Biangsari tadi pusatnya sekarang di Desa Pengasih namanya. Ini sudah dari Tarutung itu, bukan Tarutung Medan, ada dulu Tarutung Kerinci. Gitu. Nah, kemudian yang keempat itu Depati 4 yang Muara Langkap di Tamiya. Nah, dua yang terakhir ini ada permasalahan nanti nih. Nah, mungkin kita tidak selalu di situ. Okay. Salah satu permasalahan terkait dengan PLTA. Iya. Nah, bagaimana dengan suku anak dalam Jambi? Suku anak dalam masuk itu karena pasti. Dia memenuhi kriteria tadi. Iya. Ada orang rimba, kemudian suku anak dalam Batin 9. Kalau kita kenal suku anak dalam Batin 9. Sebenarnya istilah itu kan suku anak dalam kan populernya semenjak tahun 72-73 lah. Iya. Sekarang malah istilahnya orang rimba. Orang rimba, ada lagi orang rimba. Beda lagi tuh. Ya, pada dulu mohon maaf suku kuku. Tapi sebenarnya kalau atau sana. Sana. Kalau kita kan lebih orang Melayu, kalau yang Melayu orang tua kita dulu lebih banyak nyebut sana. Itu lebih familiar. Sana itu saudara kita. Lebih manusiawi. Betul, bukan manusiawi dalam artian yang definisi umum. Tapi perlakuan. Perlakuan kita terhadap mereka. Nah, itu orang rimba, suku anak dalam. Nah, berapa untuk di Jambi ini jumlah komunitas itu? Kalau yang menjadi anggota AMAN itu 59. 59 kelompok. Kalau total jiwanya berapa? Lebih kurang hampir 500.000. 500.000. Komunitas masyarakat adat di Provinsi Jambi. Ya, betul. Jadi kalau slogan di AMAN itu jargon kita kan minimal 3. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, kemudian bermartabat secara budaya. Maka waktu ada pilihan-pilihan ini, misalnya bermartabat secara budaya, kita pernah mensomasi. Transmedia ada TV salah satu media media elektronik, stasiun TV yang ada acaranya dalam bentuk misalnya primitif. Nah, apa namanya primitif? Itu tidak boleh. Tidak boleh, karena kita ini sama. Iya. Jangan-jangan kita yang primitif. Orang yang mempertahankan asal usul, mempertahankan adat istiadat, tidak mungkin kita katakan primitif. Itu adalah justru itu kekayaan budaya. Jadi jangan dikatakan primitif kan. Nah, cuma pemikiran kotor kita ini, terutama terhadap orang rimba Sungai Dalam, kalau sudah bicara orang rimba,
atau suku adat, pikiran kita nih definisi yang umum. Iya. Yang sering dipakai satu, beginilah ya, orangnya begini, yang kumuh, yang jelek, yang ini. Padahal mereka manusia. Iya. Dan itu bagian tradisi Betul, dia tradisi. yang patut kita Iya, hargai betul. sebenarnya. Nah, Dan makanya itu bagian dari hak asasi manusia betul, dan diakui dunia betul, internasional. itu Kan? tetap pedoman kepada yang namanya ILO 169. Iya, iya. Jadi iya. kebebasan untuk dia Iya, menyatakan- berekspresi, berbudaya, ya. jaga integritas. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Tuh, ini kembali ke Aman. Aman ini kan organisasi kemasyarakatan independen ya. Iya. Dan itu legalitas formalnya jelas ya Jelas. oleh negara ya. Nah ini Datuk sebagai katakanlah punggawanya di Jambi ini, apa yang Datuk lakukan terhadap komunitas masyarakat adat dengan berbagai macam problematikanya sekarang ini? Waduh. Di tengah himpitan modernisasi ini. Betul. Ya, karena secara budaya mereka akan terus mendapat tekanan, Betul. secara ekonomi apalagi. Ya. Kita akan nanti sampai ke pembahasan masalah suku Kubu Ya. yang nasibnya sekarang memang sangat memprihatinkan. Mereka sekarang sudah mulai ke kota untuk mencari makan dengan cara yang tidak wajar. Ya, mohon maaf katakanlah menjadi peminta-meminta, pengemis. Padahal ini manusia. Iya, betul. Bahkan ada orang Jambi sebagian percaya inilah nenek moyang kita. Iya. Iya, betul. Tapi kenapa dia sampai seperti itu gitu? Nah, tolong ceritakan. Aman ini apa kerjanya? Nah, itu. Jadi dananya dari mana? Kalau sudah bicara dana nanti kita khusus. Ya, ada sesinya. Ada sesinya. Tapi tidak masalah enggak karena kita juga menganut konsep akuntabilitas dan transparansi. Iya. Ya, artinya ada funding ya. Ada funding, Iya. ada berdasarkan nanti saya bisa mungkin sedikit lah. Iya. Nah, kita kembali ke soal bagaimana akhirnya Bang Rimas Buana Dalam itu ada yang jadi apa peran Aman Ya, terhadap masyarakat adat yang ada di Jambi? ya, khususnya seluruhnya dulu. Nah, Nanti yang kita jelas bicara tadi suku. apa namanya kita sudah bicara soal peran Aman, tentu kan misalnya saya adalah masyarakat adat waktu mendaftar itu masyarakat adat Kampung Sungai Asam. Ya, Kampung Sungai Asam saya yang harus, ada di kota. yang ada di kota. Saya harus buktikan itu. Kampung Sungai Asam itu kayak mana dulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 79. Sehingga Kampung Sungai Asam itu sekarang menjadi sekitar 12 kelurahan. Di hampir 3 kecamatan. Ada yang terbelah. Iya. Mulai dari kebun kopi dari Sungai Asam itu sampai ke Simpang Tugu Juang yang ke sini, yang Payo Lebar, Lebak Bandung dan sebagainya itu Talang Jauh sebenarnya itu 12 kelurahan. Itu masuk komunitas masyarakat adat itu. Ya, bagian dari Kampung Sungai Asam. Nah, tugas kita bagaimana mengembalikan, memetakan kembali yang kampung-kampung ini, dan kalau kita upayakan menjadi satu kesatuan yang terkait dengan adat istiadat. Tapi kan tidak mungkin karena sudah di kota kan begitu banyak campuran-campuran budaya-budaya lain. Ya, kita walaupun kita tidak tidak berunsur sara dan sebagainya, ya contohnya lembaga adat sekarang di lembaga adat Kota Jambi, maksudnya Lambang Kota Jambi, itu hampir 90% itu orang-orang Jambi. Pengertian orang Jambi itu yang tinggal di Kota Jambi, asal usul jelas, dan rata-rata mereka dari Seko, seberang kota, karena di sini dulu kebun kan gitu. Nah, ada juga yang dari lain, misalnya ada teman yang dari Kabupaten A, tapi dia memang punya kapasitas untuk juga bagian daripada itu salah satu. Kembali ke tugas Aman ini tadi. Salah satunya bagaimana memperkuat, mengembalikan hak-hak, terutama mengembalikan hak-hak adat masyarakat adat. Salah satunya apa? Contohnya misalnya hak-hak yang terkait sumber daya yang mereka miliki. Nah, dulu kan karena adanya undang-undang itu, dengan hadir sekian itu sudah milik negara, sudah tanah negara. Nah, sehingga kalau tanah negara kita tidak boleh lagi ikut campur. Nah, sekarang kita berjuang. Nah, salah satu perjuangan itu bagaimana mengembalikan hak-hak ini, minimal hak-hak untuk mengelola. Itu salah satunya. Nah, semenjak tahun 2009 itu kita baik di tingkat daerah, di tingkat nasional itu telah berjuang dalam hal yang terkait dengan rancangan undang-undang pengakuan masyarakat adat
di Indonesia ini. Iya. Karena undang-undang ini penting sebagai sumber payung kita. Karena di pasal 18, di 18 Undang-undang masyarakat adat ya? Nah, di pasal Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu sudah jelas kan mengatur bahwa negara akan mengakui kan ada tanda kutip lagi itu selama masih nih. Nah, makanya waktu tahun 2014 teman-teman yang bagian pertanahan ya, yang ngurusi tanah-tanah menyatakan bahwa Jambi itu tidak ada masyarakat adat. Kan bingung. Akhirnya dibantahlah oleh yang sekarang sudah almarhum Pak Saman Hatip waktu itu, waktu kita dengan gubernur. Wah, siapa yang bilang tidak ada masyarakat adat? Kan gitu. Buktinya ini ya bisa dibuktikan pada wilayah aturan masih dilakukan dan sebagainya. Sehingga kawan-kawan yang mengurusi pertanahan itu bingung. Bingung dalam artian diam dianya. Karena memang itu, apalagi dia mencontohkan artinya peran Aman di sini termasuk menginisiasi persoalan-persoalan masyarakat adat yang ada di Jambi. Tuh, selain di Kerinci tadi, kelompok masyarakat adat atau komunitas masyarakat adat apa saja tuh? Apalagi tuh? Yang di selain Kerinci. Selain di Kerinci. Jadi di Aman itu yang sampai saat ini. Yang sudah didata ya? Ya, PD Aman kan ini PW kayak itu di wilayah. Kan ada PD namanya pengurus daerah. Nah, pengurus daerah Aman ini sekarang yang baru terbentuk 4 dari 6 yang kita rencanakan. Salah satunya misalnya PD Aman Kerinci. Yang kedua PD Aman Batin Pengulu. PD Aman Batin Pengulu itu meliputi 3 kabupaten. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo. Karena 3 kabupaten ini mayoritas sebagian besar mereka terdiri dari suku-suku Batin dan suku Pengulu. Nah, kalau suku Batin dengan Pengulu kan bisa membedakannya. Kalau dia suku Pengulu, kita cara dialeknya nampak. Kalau Batin, aku, kamu, kawan, kantin dan sebagainya. Tapi kalau Pengulu, ambo kan, karena Pengulu ini lebih banyak kalau saudara-saudara kita dari Sumatera Barat yang kebetulan. Tapi kalau dulu Pengulu ini tidak punya hak untuk dia punya hak memiliki tanah. Nah, jadi orang Batin yang menolak silakan ini. Tapi kalau sekarang sudah kondisi berbeda kan. Kayak gitu. Nah, makanya yang mendiami daerah Kabupaten Bungo, Merangin dan di Sarolangun tadi itu kita tempatkan 1 PD walaupun akhirnya sekarang tidak terlayani sehingga ada rencana ada pemisahan. Jadi PD Aman kayak sistem kabupaten, Aman Batin Pengulu Merangin, Aman Batin Pengulu Bungo, dan Aman Batin Pengulu Sarolangun. Selama membuat PD ini bisa memenuhi syarat ya minimal 3. Di wilayah Tanjung Timur, Tanjung Barat, itu Jambi, kita dulu itu yang belum terbentuk waktu itu, karena kan ada 2 lagi yang belum terbentuk. Pengurus amannya belum terbentuk. Tapi anggota aman ada di sana. Oh, anggotanya ada. Nah, jadi anggota aman yang berada di wilayah Muara Jambi dan Ilir, termasuk Batanghari itu diurus oleh pengurus wilayah. Jadi kalau di daerah Ilir itu mulai dari Marga Marasaba, Dendang, Bendahara, dan Perbak. Kemudian ada marga Tungkal Ulu. Jadi kita mengembalikan sistem marga itu. Untuk sementara itu yang kita lakukan. Karena sistem marga kan minimal peta dasarnya ada waktu peta buatan Belanda itu. Ada Tungkal Ulu, ada yang Pangabuan, ya. Kira-kira seperti itu untuk daerah timur. Nah, sedangkan Muara Jambi itu ada marga Awin, ada marga Muara Jambi, ada Mestong, dan sebagainya. Nah, di Batanghari ada Pemayung. Ulu, ada Maro Sebo, itu kan marga sistem pemerintahan lama. Yang kita waktu awal-awalnya kita bingung juga, ada kalau gini kita kembalikan ini dulu. Minimal dengan ini ada dasar. Salah satu dasarnya sebelum Undang-Undang Nomor 579 itu ada, minimal kan ada arsip di daerah ada itu, ada petanya dulu sekitar 83 marga ada sistem pemerintahan marga yang ada di Jambi. Ya kita teliti. Agar sekian yang menjadi anggota ya sesuaikan tadi peta. Nggak mungkin di kota ini semuanya ada. Artinya Aman juga memberikan advokasi yang terkait dengan itu. Nah, mengingat beratnya tugas Aman ini tuh, tentu kan butuh biaya, sumber dana, gitu kan. Nah, tidak ada salahnya Kak masyarakat. Mana tahu nanti ada orang berempati, ingin berpartisipasi gitu terhadap Aman. Nah, kira-kira sumber pendanaan ini dari mana? Nah, kalau kita sudah bicara sumber dana, tapi jangan berpikir yang negatif dulu. Yang jelas sumber dana Aman itu ada beberapa sumber. Salah satunya sumber dari iuran anggota.
Kita ada iuran anggota, jadi seluruh anggota ini ya, satu komunitas itu 1 tahun itu 120.000. Oh, dikit ya. 10.000 lah per bulan. Satu komunitas 120.000. Kemudian kader kayak Datuk. Kayak Datuk ini kader sudah kader pemimpin. Itu per bulannya 25.000. 25.000. Iya. Nah, nanti ada kader pemula. Ada pemula. Artinya biayanya ini swadaya. Swadaya. Kalau dari Panding Panding ada juga. Dari Panding internasional. Oh iya, ada. Dari pemerintah. Kalau Indonesia, pemerintah, APBN, kalau secara alokasi itu tergantung daerah masing-masing. Oke. Ada dia yang memang pemerintahan daerahnya, provinsi atau kabupaten mengerti sehingga dia alokasikan untuk pendanaan khusus untuk masyarakat adat. Oke. Tapi kalau kita di Jambi kan kayaknya belum sampai situ karena di Jambi kan sudah ada lembaga adat. Iya. Nah, kalau kita ini karena dianggap LSM, sebagian dianggap walaupun ormas bukan LSM yang ece-ece lah kan gitu. Iya. Nah, yang istilah kata Bukan kaleng-kaleng. Nah, kalau teman Dori dulu ngomong, kalau lagi lapar berteriak, Iya. kenyang diam kan gitu. Kan gitu beda. Iya. Nah, jadi kalau kita tahun 90-an, awal 2000 sebagai formasi kita demo, tidak ada yang bayar kita. Tidak ada yang namanya. Tidak ada yang istilah 50-20 kan gitu. 20 untuk nasi bungkus, 50 untuk rokok, kira-kira seperti itu. Oke lah. Nah, di samping panding-panding lain. Nah, contohnya nih, sekarang kita 3 hari lagi, atau tanggal 24 nanti kita kongres di Papua. Oh, kongres. Jauh. Kongres di Papua yang ke-6. Berapa orang berangkat itu? Yang dari Jambi yang berangkat itu sekitar 43 komunitas. Jadi kalau biaya ke sana lebih kurang berapa tuh? Sekitar hampir 9 sampai 10 juta. Ya? Pesawat. Berarti kita hitung aja kan gitu. Iya. Nah, oke, Datuk. Nah, sekarang dari sekian banyak, kita bicara Jambi ya, dari sekian banyak komunitas atau kelompok masyarakat adat Nusantara tadi, saya lebih cenderung bicara nasib masalah suku anak dalam. Karena menurut saya, dan kita sama-sama tahu ini, bahwa komunitas inilah yang memang hidupnya sekarang sangat memprihatinkan. Walau ada di antaranya yang mungkin sudah berkecukupan, bahkan isu yang berkembang di masyarakat, suku anak dalam katanya sudah ada yang kaya, tapi kan hanya per orang, hanya kelompok-kelompok kecil. Tapi mayoritas di antara mereka, ya udah boleh dibilang tergusur dari habitatnya, dari kelompok dia sendiri, yang tadinya dia hidup di dalam hutan secara turun-temurun dengan budaya, dengan tradisi yang diwarisi dari nenek moyangnya, hidup secara nomaden. Sekarang malah nomadennya ke kota. Hidup sudah terlunta-lunta. Mereka tidak lagi punya lahan di sana. Akibat banyaknya konsesi lahan oleh pemerintah sendiri sebenarnya terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang besar dari Jakarta, lokal segala macam. Mereka justru sekarang tidak menjadi tuan rumah di hutan Jambi. Tuh, sebagai orang yang berkecimpung di masyarakat adat ini, apa pendapat Datuk? Apa yang harus dilakukan oleh Aman? Dan perlu juga saya jelaskan bahwa orang rimba itu adalah salah satu komunitas adat anggota Aman yang pertama dan yang mendeklarasikan berdirinya. Oh iya. Jadi kalau saya ini hanya pelayan daripada anggota komunitas. Menginisiasi saja. Pelayan, apa kebutuhan mereka kita layani, apa permintaan mereka kita layani selama ada kita kemampuan untuk itu. Nah, terkait dengan orang rimba salah satu komunitas deklarator berdirinya Aman itu waktu itu ada 5 orang dan 3 orang masih hidup. Yang masih hidupnya ada Tumenggung Tarik, ada Nuka, ada Tumenggung Grade. Di Bukit 12 ya? Ya, yang di Bukit 12, 5 gitu. Nah, kebetulan kita di orang rimba, isu orang rimba dengan suku anak dalam ini kan kami lebih intens semenjak rapat kerja nasional di Cipta Gelar di Baduy ya, di daerah Jawa Barat, Sukabumi Jawa Barat. Sejak itu ada surat edaran khusus dari Sekjen Aman di pusat untuk Jambi ada 2 komunitas yang harus menjadi perhatian khusus.
Salah satunya suku Anak Dalam dan orang Rimba. Suku Anak Dalam dan orang Rimba kan sama tuh? Ada perbedaan. Kalau dalam konteks aman itu ada perbedaan. Walaupun sebenarnya kita belum ada kesepakatan itu. Sehingga yang sering menggunakan suku Anak Dalam misalnya itu rata-rata teman-teman di pemerintah. Tapi kalau orang Rimba itu lebih banyak digunakan oleh Aman, oleh Waksi. Itu lebih beli itu. Nah, berbedanya di mana? Nah, kita pernah ngumpuli semua Temenggung. Khususnya di Bukit 12 dan sekitarnya itu kita kumpulin, kita ingin menyepakati satu istilah penting terkait dengan penamaan ini. Tapi rupanya di dalam perjalanan panjang itu belum juga sepakat. Karena maklum tidak semua Temenggung itu mau menerima mereka orang Rimba. Mayoritas mereka maunya apa? Sebutannya suku Anak Dalam. Ya, sebagian yang orang Rimba itu lebih banyak di daerah Bukit 12. Tapi kalau yang bagian lain mereka lebih senang suku Anak Dalam. Ya, istilah orang Rimba ini kan baru beberapa sekitar tahun 90-an lah. 10-20 tahun lalu ya. Dulu orang tahunya suku Anak Dalam atau Sana atau suku Kulo. Betul, atau anak suku Dalam. Ya, mungkin penyebutan orang Rimba ini lebih dalam tanda kutip menjual ya. Betul. Bisa jadi misalnya istilah orang Rimba ini kan, makanya saya bilang tadi karena ada perlakuan khusus dari itu sehingga kita lebih intens sejak tahun 2009-2010 karena sebelum kan ada teman-teman yang ngurusin. Bagi orang asing mungkin istilah orang Rimba tuh wah ini manusia yang hidupnya dalam tas Tarzan. Jadi dianggaplah bahwa aneh ya, unik. Jadi isu yang sangat menarik dalam tanda kutip kata Pak Dori tadi apa namanya ketimbang suku Anak Dalam. Gitu. Padahal itu sama jadi hanya istilah penamaan. Nah, kembali ke persoalan mereka ini. Menurut Datuk, kenapa mereka sampai ke kota sekarang? Nah, itu semakin terhimpit. Betul. Ekonomi, budaya segala macam sudah semakin hilang. Apakah mereka memang harus kita modernisasikan semua? Gimana menurut pendapat Aman? Ini kalau kami di Aman itu memperlakukan mereka itu tidak terlalu berlebihan. Itu yang penting. Nah, bicara soal mereka yang ke kota, beberapa kelompok itu, terutama itu biasanya teman-teman atau saudara kita yang dari kelompok Temenggung yang daerah Batanghari. Karena dekat sini ya. Karena yang jelas kan sumber daya. Kalau dulu kan kalau mereka ke kota mungkin Melangun, istilahnya itu kan, mungkin ada musibah. Tapi sekarang kalau Bang Dori katakan tadi tidak ada lagi Melangun, tidak ada sesuatu terjadi mereka, tapi mungkin mereka dari sisi pangan, lahan, penjadian itu tidak ada lagi, karena tempat wilayah mereka itu sudah habis. Dikatakan habis ya tidak. Ya, tapi menjadi hutan sawit. Betul, makanya istilah mereka kan ada binatang buruan pun tidak ada, apalagi buah-buahan. Tidak mungkin dia mau makan buah sawit. Betul. Nah, itu kan tersesuai dengan seloko mereka. Ada Rimbo, ada Bungo, ada Bungo, ada Dewo. Nah, kalau Rimbo tidak ada, hutan yang sudah tidak ada, tempatnya mana bagaimana tumbuhnya Bungo. Nah, Bungo itu adalah bagian mediasi mereka untuk berhubung dengan para dewa-dewa. Nah, jadi sudah sebagian besar ya tinggal kecil sekali yang akhirnya bisa melakukan ritual-ritual berhubung dengan dewa itu. Memang persoalan orang Rimba atau suku Anak Dalam ini kan setahu saya dari dulu tidak pernah habis-habis. Betul. Sudah banyak intervensi. Penanganannya pun tidak pernah ketemu seperti apa yang lebih pas, gitu kan. Mereka harus dijadikan seperti orang transmigrasi, tidak mungkin. Dikasih wilayah, dikasih rumah, dikasih jadub segala macam. Dan mungkin mereka bisa seperti itu, karena budaya mereka beda. Lalu mereka dibiarkan di hutan katanya tidak manusiawi. Ya, penanganan juga setengah-setengah. Ya, betul sepakat saya. Setengah-setengah. Tanggung. Dibuatkan rumah, saya ada melihat di satu tempat tidak perlu saya sebutkan pemerintah daerah mana. Ya, penting di Jambi ya. Dibuatkan rumah seperti halnya orang transmigrasi. Betul. Tapi lahan mereka tidak ada. Betul. Mereka mau cari makan di mana? Akhirnya dia ngemis di pinggir jalan. Betul sekali tuh. Ini bagaimana menurut Aman menyikapinya tuh? Kalau khusus untuk di kawasan Batin 9, karena Batin 9 Batanghari ya? Jadi SAD Batin 9 itu agak berbeda dengan orang Rimba. Kalau SAD Batin 9, suku Anak Dalam ya? Itu mereka sudah bertalang.
Betalang itu berarti dia sudah bisa ngetap dan dia bisa berkebun, bertani dan sebagainya. Itu yang membedakan mereka dengan pengembang. Dan mereka juga mengatakan ada juga yang tidak mau berkebun ya. Dan kepercayaan keyakinannya sudah memang agak berbeda. Nah, terkait dengan PT Reki tahun 2012, Aman sudah pernah melakukan survei, mulai dari Selisak Sekemis, Lamban Segatal, Sepintul, itu sampai ke pagar desanya di Banyu Lincir itu. Banyu apa? Musi Banyu Asin atau Musi Banyu Asin. Musi Banyu Asin. Jadi dari sekian itu sudah banyak beberapa kelompok. Nah, yang jadi masalah kita itu teman-teman ini, saudara-saudara kita ini dipecah-pecah berdasarkan keliman teman-teman yang mendampingi mereka. Kalau kelompok ini diklaim oleh diklaim ini kelompok ini kayak gitu. Karena mereka mungkin punya nilai tersendiri kayak gitu. Nah, sehingga untuk kawasan Reki itu sendiri, misalnya PT Reki, itu kan ada dua support, dukungan. Ada yang mendukung, ada yang menolak keberadaan PT Reki. Yang mendukung? Yang Batin 9 tadi. Yang mendukung? Yang mendukung ini dia ingin mempertahankan ini karena budaya tadi. Ada Rimbo, ada Bungo, ada Dewo. Artinya misalnya kelompok Aman mendukung mereka tetap. Tetap harus bertahan dengan eksistensi. Yang menolak tentunya ada kepentingan lain. Mereka ingin jual lahan, sehingga waktu itu kita membagi jual beli lahan. Jual beli lahan. Jadi sekarang ada siapa yang jual beli lahan di sana? Nah, biasanya itu ada kelompok tertentu disupport oleh Poke atau disupport oleh Cukong, tapi menggunakan Batin 9. Jadi Batin 9 ini dipecah. Namanya dijual? Ya, namanya jual, dipecah. Jadi kan ada oknum di Batin 9 juga yang yang akhirnya berkhianat lah dalam tanda kutip ya, berkhianat terhadap komunitasnya sendiri. Karena ingin ada kepentingan dia untuk kepentingan ekonomi sesaat mereka. Nah, sedangkan yang mempertahankan tadi minimal sekarang kalau di kawasan Reki itu ada nama istilahnya Batin 9 Kandang Kerbau. Nah, Batin 9 Kandang Kerbau itu berdasarkan peta indikatif yang kita lakukan itu hampir 33.000 hektar wilayah adat mereka itu. Hampir 33.000, ya 33.000 seingat saya sekitar itu 33 atau 35.000 hektar. Nah, kawasan itu sampai saat ini ya sekitar 80% masih bisa dilindungi karena mempertahankan. Dan saya juga dengan teman-teman yang di Reki ya suka dan tidak suka kita dengan keberadaan Reki, minimal untuk sementara kita mengakui bahwa kalau ini tidak dilindungi dan habislah komunitas ini. Ya, sebelum Reki ada di sana, komunitas suku anak dalam atau orang rimba ini kan jauh lebih dulu di sana. Ya, jelas. Artinya mereka wajib dilindungi, yang paling utama sebenarnya. Dan dipatok aja wilayahnya di mana. Ya, yang menjadi persoalan kan di luar dari komunitas masyarakat ini gimana? Ya, ini sampai sekian banyak jadinya. Mungkin itu yang jual beli lahan. Iya. Jadi setahu kita kan wilayah Reki ini kan wilayah konservasi ekosistem. Dia tidak menebang tapi harus restorasi ekosistem konservasi Indonesia. Betul. Yang dulu pernah didatangi oleh Pangeran Charles. Sehingga sampai saat disebutlah hutan Pangeran Charles. Hutan harapan. Yang kita harapkan di sana banyak oksigen ya sampai ke sini. Betul. Tapi kenyataannya copan-camping juga jadinya. Nah, cuman tidak tahu kenapa mereka maksud saya pendatang-pendatang dari luar ada di sana gitu kan. Waduh, ini panjang ceritanya. Banyak. Teori yang lain nampaknya gitu. Iya. Tapi setidaknya kita bisa ambil kesimpulan sementara ya bahwa Aman terus bergerak. Betul. Kita untuk memberikan rasa aman. Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara harus memberikan rasa aman. Gerakannya itu gerakan yang memang istilah bahasa Jambi ini sekitang dayo. Walau mungkin ya benturan tantangan terus ya. Termasuk godaan. Ada juga godaan itu. Tuh jangan dampingin itu, gini sebagainya. Karena Aman itu kan berbeda yang lain. Beda kan nasional. Dia tidak tahu bahwa di Aman itu kalau ada sesuatu kan berkaitan dengan masyarakat adat. Yang namanya tantangan ya kalau dengan saya kan kendalanya itu mau ngomongin ini yang penting kita jalan. Dan itu pernah mau disogok. Supaya apa itu? Jangan disebutkan namanya itu. Iya, supaya apa itu? Supaya tidak lagi melindungi intensia masyarakat adat. Iya itu. Di masyarakat adat itu. Kapan dan di mana itu? Itu tahun 2013
13, 14 sudah. Banyak kali ya. Wih, Menggoda ya? Bukan menggoda lagi. Bisa beli mobil kali? Hah? Bisa beli mobil? Kalau beli mobil bisa. Bisa ya. Aduh. Luar biasa. Artinya memang lahan di Jambi ini menggiurkan. Ya, betul. Sementara hutan itu sudah tidak ada lagi. Aduh, sedih sekali. Sedih ya. Dan pemerintah, waduh, kalau sudah bicara pemerintah, seperti apa mereka bisa mengintervensi ini? Ya, kita banyak melihat persoalan-persoalan seperti perhutanan sosial. Ini belum lagi nih, iya kan? Hah? Banyak lahan-lahan yang memang itu menjadi lahan kawasan, hutan kawasan, malah digarap juga, gitu kan? Oke, Datuk, terima kasih ya. Iya, betul. Datuk Usman Gumanti. Luar biasa, beliau ini sebenarnya ya sudah tidak asing lagi di dunia pergerakan masyarakat adat, petani, dan kerjanya dari hutan ke hutan kali ya. Dari hutan ke hutan. Insya Allah lah, mulai dari Kerinci sampai Sungai Benuh, insya Allah dijalanin. Dan ini orang unik ya, orang yang berjuang seperti ini perlu juga kita support. Ya setidak-tidaknya kita memberikan doa semoga beliau selalu sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sengaja kita undang hari ini salah satu diantaranya bisa memberikan informasi ini ke masyarakat. Kita bisa sharing, berbagi. Bagi Anda yang suka dengan video ini silakan di like dan share. Atau dan pesan satu. Hah? Pesan satu. Apa? Boleh. Saya berharap ke semua lembaga, baik pemerintah dan non pemerintah, untuk saling bersinergi. Di dalam bagaimana mewujudkan gerakan masyarakat adat ini untuk mengembalikan hak-hak mereka. Termasuk lembaga adat Melayu. Wah iya, harusnya lah. Karena kalau nanti senangnya nanti lembaga adat Melayu pasti senang kalau sananya satu. Selama ini lembaga adat Melayu Jambi tahu dah dengan aman. Ada tahu. Apalagi ketua lembaga adat Melayu sekarang, Bang Haji Hasan Basri, ya, Joyo Diningrat, Joyo Diningrat itu salah satu pendukung aman yang tahun 2002 memfasilitasi kami dalam kegiatan musda di asrama haji. Artinya LAM juga harus bisa mengatasi persoalan seperti tadi. Jelas. Ya, jangan hanya mereknya saja ini. Betul. Aman juga begitu. Iya, kita sering tuntaskan persoalan ini. Betul. Kasihan suku anak dalam tadi ya sudah terlunta-lunta. Alhamdulillah. Oke, saudara sekalian, terima kasih atas segala perhatian Anda. Sekali lagi kami mohon silakan di like dan subscribe. Kalau ada masukan, ide, gagasan silakan komentar di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Alhamdulillah. Ya tuh, terima kasih tuh. Alhamdulillah. Banyak kepean ini. Enggak ada macam ini nih. Kalau pula ada hal-hal yang terkait